Saya, suami sudah berkeluarga selama 17 tahun. Saat ini sedang mendapat ujian dengan sikap istri yang sedang dekat dengan laki-laki lain. Suatu saat suami sedang piket di gedung majelis hingga pulang pukul 11 malam. Didapatinya istri sedang telepon-teleponan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Yang terjadi di depan suami, istri bukan segera menutup komunikasi HP, tapi malah justru berlanjut telepon hingga durasi 45 menit. Setelah HP istri dibuka suami, ternyata terdapat kata-kata sayang, kangen, emotikon cinta, dan lain-lain. Hal ini membuat suami tidak bisa berpikir lagi dan sulit tidur selama berhari-hari. Sedang istri tidak merasa bersalah dengan dalih tidak ada perasaan dengan teman sekolah waktu semea dulu. Mohon arahan bagi keluarga kami. Ya kan jenengan rekoso mendak bisa sehari berhari-hari. Itu saking cintanya pada istrinya. Istrinya itu termasuk wanita yang tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Dianugerahi oleh Allah yang insya Allah suaminya soleh, thayyib, agamanya baik, lah kok malah dikhianati. Suaminya piket di majelis fisabilillah, istrinya dipiketi laki-laki lain melalui telepon. Ya karena di depan jenengan ya melalui telepon. Coba, ini luar biasa toh. Ketika dibuka oleh suami isinya sayang, terus apa lagi tadi? Kangen. Kangen. Loh, kangen ini berarti sering ketemu. Ya toh, kata-katanya itu loh menunjukkan itu. Kangen. Mungkin pernah bertemu, kemudian untuk sekian lama tidak bertemu, kemudian kangen. Ya bisa jadi pertemuannya itu, ya, pertemuannya itu kemudian betul dulu teman semeanya. Ya, ketika reuni bertemu dulu di semea pernah terlibat cinta monyet. Kemudian lama tidak bertemu, setelah bertemu setannya bisi lagi, muncul kembali benih-benih cinta monyet itu. Wes gede, wes tua, wes de anak, muncul benih-benih cinta monyet kembali, sehingga tukar-tukaran nomor WA, nomor HP, lantas chattingan. Luar biasa ini. Apa istrinya dari seorang suami yang sah kok sampai tidak punya malu lagi chatting WA dengan teman lagi semeanya dengan kata-kata yang mesra seperti itu, sayang, kangen, emotikon cinta. Emotikon cinta itu apa nah? Ini mesti milenial ini. Emotikon itu mungkin tanda-tanda di WA itu ya. Oke, ada gambar-gambar. Ya, mungkin gambar love gitu ya. Gambar love itu. Karo suaminya saja tidak pernah loh. Karo suaminya saja kadang manggilnya tidak pernah sayang, tidak pernah kangen, tidak pernah ini. Tapi dengan laki-laki lain mesra sekali. Ketika ditegur oleh suami, nah ini mesti istrinya ini ngaji tidak? Kalau suaminya tadi kan warga ngaji, nah istrinya ngaji apa tidak ini? Kalau ternyata istrinya ini juga ngaji di MTA, naudzubillah, tanpa malu di hadapan suami, telepon-teleponan dengan teman laki-lakinya 45 menit. Suaminya diacuhkan, suaminya ada di depannya tanpa malu lagi, telepon dengan laki-laki lain yang konon teman SMA-nya, teman semeanya.
konon teman semeanya, ini wanita istri yang tidak bersyukur. Coba kalau sedang telepon-telepon mesra seperti itu bukan dengan laki-laki mahramnya, mbok coba dipikir, kok nek tiba-tiba sing jawab teleponnya malaikat maut piye? Ketika sedang telepon-teleponan dengan laki yang bukan mahram, mesra-mesraan gek di depan suaminya, tiba-tiba Allah utus malaikat mautnya untuk jemput kamu, bagaimana? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mbok dipikir, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jiwa dan raga, mati itu sewaktu-waktu, tidak pakai kula nuwun. Mati itu sewaktu-waktu. Nah, ini kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ditegur suaminya, masih bisa jawab, wong tidak ada rasa kok, wong ini hanya teman. Padahal jelas-jelas WA-nya isinya sayang, kangen, cinta, emotikon cinta. Coba, kok tidak ada rasa, bagaimana? Wong WA-nya dibuka, chattingannya seperti itu, tanpa malu-malu lagi. Harga dirinya udah dibuang entah kemana. Kehormatan suaminya dilecehkan di hadapan teman laki-lakinya tadi. Kehormatan suaminya, kehormatan rumah tangganya dilecehkan. Ya, sampai suami tidak bisa tidur berhari-hari, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Istrinya makan enak, tidur nyenyak. Apalagi kalau habis ketemu, habis telepon teman lakinya tadi, makannya semakin enak, tidurnya semakin nyenyak. Nah, panjenengan selaku suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka bisa tegas, harus bisa tegas. Jangan atas nama cinta, saking tresnone dengan istrinya, istri melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah, ditegur berulang kali, diluruskan, tetap tidak sadar, hatinya tetap tertutup, maka panjenengan selaku suami harus tegas. Salah satu bentuk ketegasannya, ya, harus tegas. Istri nomornya HP harus ganti. Sak HP nih, harus ganti, ambil sekarang. Kalau panjenengan ini mendengarkan, sekarang HP istri diambil, nomornya dibuang, gunting-gunting nomornya atau dipiak kayak gitu, ya, diganti HP-nya plus nomornya. Lah kalau nanti sudah ganti baru kok masih kemudian seluman-selumun di belakang panjenengan menemui temannya tadi, kemudian tukar-tukaran nomor lagi, telepon-teleponan lagi, sudah itu istri yang tidak baik. Ya, itu istri yang tidak baik. Nasihat Allah, nasihat Rasul saja tidak digubris, tidak takut dengan ancaman Allah, ancaman Rasulullah, apalagi dengan jenengan suaminya. Ya, Allah saja dilupakan, apalagi panjenengan suaminya. Engko ilinge nek butuh duit, ya, kalau butuh uang datang ke suaminya bermanis-manis. Namun kalau tidak ada butuhnya, ya sudah melakukan hubungan gelap lagi. Kiwonengan oleh wingko, ya. Kanan kiri dapat dari sana, dapat dari sini, sudah. Maka panjenengan harus bisa tegas. Jangan dibiarkan, ya, setan masuk. Pokoknya ditutup sekecil apapun celah yang bisa menyebabkan setan masuk, kemudian menggoda, membujuk rayu istri.
Apalagi kalau ini sampai warga ngaji di MTA, naudzubillah, ngajine gek dipakai untuk apa ngajinya. Maka ada aturan di MTA ini. Yang ikut ngaji di MTA wajib ada nizam, ada aturan. Yang ikut ngaji di MTA itu wajib mengamalkan hasil kajinya. Aturan ini tidak bisa ditawar, karena ini sudah mutlak, absolut. Karena perintah mengamalkan hasil kaji itu bukan aturan manusia, tapi itu aturan Allah, aturan Rasulullah. Maka yang ikut ngaji di MTA, kalau tidak mau mengamalkan hasil kajinya, berarti dia tidak mau ikut ngaji di MTA. Karena warga MTA semuanya wajib mengamalkan hasil kajinya. Ya, ini suaminya harus tegas, berani tegas. Jangan-jangan termasuk isti. Apa itu isti, San? Ikatan suami takut istri. Jangan-jangan ini termasuk isti, sudah lihat istrinya begitu, menasihati mungkin dijawab oleh istrinya, wis menengok cerewet. Ya, mungkin suaminya juga takut. Serasah rame, iki aku ranek rasa apa-apa. Nah, itu berarti tidak thayyibah, bukan perempuan yang baik. Sedang Allah berfirman, al-khabisat lil khabisin wat thayyibat lit thayyibin. Perempuan keji hanya cocok pantas untuk laki-laki yang keji. Ya, perempuan yang thayyibah, yang baik-baik hanya cocok untuk laki-laki yang baik-baik. Maka jenengan tegas, ya, salah satu bentuk ketegasannya harus berani untuk mengganti nomor istri. Ya, semua kontak yang ada di handphonenya, kontak temannya tadi hapus, delete. Ya, nanti kalau berhubungan lagi ya harus bisa tegas lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.